Assalamualaikum. Maaf, siapa ya? Maaf Pak, Halo? saya kebetulan lewat nih. Ya kalau lewat aja. Iya, mohon maaf. Cuma saya melihat sepertinya Bapak ini sedang diintimidasi, dipukuli. Dia Ada apa kalau boleh tahu? Ini Bapak ini siapa? Tuh mau pedagang mainan tuh. Oh ini, jadi pedagang mainan. Lalu kenapa ini Bapak bisa seperti ini? Mukulin Bapak ini kenapa? Kalau boleh tahu, karena mohon maaf nih, saya gak bisa ya membiarkan. Memangnya dengan saya mengasih tahu, Anda bisa membayarnya? Hah? Bayar Mau bayar apa maksudnya? Dia itu dengan berjualan seperti ini, dagang-dagang itu harus ada uang jalannya kepada saya. Dia selalu dagang di tempat hiburan, acara-acara, Jalur. Barusan dia habis dagang di hajatan sana. Dia. Oh. Jadi gak boleh dagang tempat hajatan, harus bayar gitu. Harus bayar. Iya memang zaman sekarang kan kalau misalnya ada hajatan pasti banyak pedagang tuh. Iya. Tapi kan itu mah ya sudah biasa lah. Iya, harus bayar keamanan bagi saya. Itu udah diperlakukan semenjak bos saya berdiri dan saya berdiri di sini. Udah ada diperlakukan itu. Gitu. Nah, ingat Iya. ya. Kalau Anda sekali-kali lagi datang Emangnya sini. Bang, emangnya dimintain berapa Bang? 300.000 Pak. 300.000? Cuma penghasilan saya cuma 200.000 ini juga belum. Pak, Macam. gini aja. Penghasilan berapa? 200.000 juga. 200.000. Nah, dimintai 300. 300. Terus saya gak habis pikir nih. Ini kan banyak nih orang-orang yang lewat. Tapi emang kenapa gitu loh? Gak bantu Bapak ini lagi dipukulin kayak gini, saya mah bingung. Karena saya kan baru pertama nih lewat jalur ini. Jalur sini. Saya merasa kasihan kalau ada orang yang seperti ini. Ya. Pak. Bapak ini tidak tahu, jalur sini udah biasa. Karena semua lingkungan yang jalur sini orang-orangnya pada keras. Sudah tahu. Anda mau jadi masuk udah wilayah apa? ya wilayah seperti ini. Suasananya keras. Jadi semua udah pada biasa aja. Udah pada biasa. Pantas saja. Saya dari tadi datang lewat pada biasa. Terus saya nyapa gini. Pak, bukannya iya kayak gitu. Malah otot. Astagfirullah. Saya jadi bingung. Saya ramah-ramah kok mereka pada marah-marah. Apalagi kepada orang yang tidak dikenal. Oh, siapa? Apalagi Anda ini tanya-tanya mau bayar kita keamanannya. Hah? Ingat, kamu sekali-kali Pak, lagi jangan main kekerasan, ayolah. Lebih baik kita bicara baik-baik saja. apa yang mau bicarakan? Anda saudaranya bukan? Anda hanya mau lewat aja. Jangan ini. Ayo. Bang, udah. Abang pulang saja. Tunggu di sini. Abang pulang Masih ada saja. Ini urusan urusan saya. Ada urusan dengan Bapak ini. Hah? Gini, Pak. Duduk sini. Gampang lah. Soal uang 300.000 gampang. Udah. Gak usah dipikirin, biar saya yang ganti. Cuma begini, Bang. Saya akan kasih Abang tuh 300.000 ya. Tadi uang jatahnya Ya, harus. si bapak-bapak penjual mainan kan? Ya. Nah, cuman saya ada sedikit permintaan nih sama Abang. Permintaan apa? Ya kalau saya bisa melakukan apa lagi? Ada yang perlu saya gebukin, ya saya oke siap. Bukan ada yang gebukin. mau digebukin. Astagfirullah, bukan gebukin orang, Pak. Jadi permintaan saya sebetulnya sederhana. Saya hanya ingin Bapak menghentikan perbuatan Bapak malak-malakin orang. Gimana? Itu biasa aja kakinya dong. Bahkan saya juga biasa. Santai aja, Pak. Tiba-tiba datang. Anda tiba-tiba datang. Ya, saya akui Anda mau ngasih uang yang 300.000. Tapi dengan syarat seperti itu, gimana? Hah? Saya tidak akan sudi menurutinya. Ayolah, Pak. Udah bisa dijawab baik-baik, Pak. Karena ini ya udah keseharian saya seperti ini.
Bahkan semua orang sudah pada udah pada tahu kampung ini, jalur ini siapa yang Iya. pegangnya. Makanya saya juga gak habis pikir gitu dari tadi. Banyak orang lewat lalu lalang. Aduh. Kenapa? Pada cuek-cuek aja ngelihat orang digebukin. Itu cuma dikebukin. Bahkan mau diinjek-injek kepalanya atau perutnya udah paling biasa. Itu cuma hal sepele Gak barusan. ada yang bantuin. Gak ada. Siapa yang peduli di jalur Ya sudah ini? Pak, biasa aja atau ngobrolnya Pak. Kok bentak-bentak saya terus? Oh, Pak bawaan ini saya. kok saya kan ramah-ramah, kok Bapak marah-marah? Bukan marah-marah, saya kesal sama orang itu. Dia main serobot aja berdagang tanpa membayar jatah. Orang lain sudah pada tahu kalau mau berjualan ke jalur sini Iya harus Pak, lewat saya dulu. cuma kan bayar jatahnya kemahalan Mas 300.000. Beliau saja perharinya itu paling besar tuh 200.000. Itu pun jarang katanya. Mendapat penghasilan 200.000 jarang. Gak peduli. Lalu apa yang harus dikasih Pak? Gak peduli. Yang jelas harus bayar jatah keamanan. Dengan soal berdagang mau laris mau enggak ya itu sudah sifatnya dia. Ya, kalau misalnya gak ada uangnya nih, apa yang mesti dikasih gitu loh? Ya jangan berjualan. Jangan berjualan ke jalur sini, jalur saya. Udah beres. Tapi orang itu malah main nyelono. Saya mendengar informasi dari kawan saya bahwa ada seseorang yang lagi menyelono. Soalnya yang pada lain udah bayar keamanan tapi orang ini langsung nyelono. Makanya saya gak enak. Dan saya cegat barusan. Anda ini kejam sekali, tega sekali Pak. Coba Bapak bayangkan, gimana kalau misalkan Bapak ada di posisi beliau? Ya, Coba. mana mungkin, mustahil itu. Saya itu orang yang paling ditakuti. Dari dulu, saya itu tukang pukul, tukang palak. Makanya saya berada sampai detik ini. Tukang pukul, Ya, tukang palak. Coba pukul saya. Saya pengen tahu. Maaf nih Pak. Karena Bapak tuh sombong. benar. Kalaupun saya sedikit sombong tuh, ya sombong sama orang yang sombongan sedekah Pak. Maaf nih. Anda itu beneran pengen dipukul? Hah? Boleh coba. Kalau misalkan Bapak benar-benar bisa jagoan, tukang pukul, terus apa lagi preman, terus apa lagi. Tapi gini loh, saya tuh gak punya ilmu apa-apa. Sebenarnya saya orang biasa, cuma saya hanya yakin saja kepada Allah. Jadi kalau saya yakin berpasrah, insya Allah Allah akan menolong hambanya yang berpasrah. Mudah-mudahan Allah. Astagfirullah. Gak boleh Pak, gak boleh seperti itu. Kan Bapak itu tukang pukul. Kalau misalkan pakai batu mah gak gentle tuh. Ya, saya sih cuma gertak doang berusaha. Ya saya kaget. Keren mau dipukulin. Apa setega itu? Mungkin orang. Bayar 300.000. Iya saya akan bayar. Asalkan bapaknya mau bertobat. Bertobat. Sudah cukup. Duduk. Cukup. Cukup. Duduk. Sudah coba kan? Duduk. Sudah 2 kali malahan Mak. Sok duduk. Anda orang. Iya saya orang ini ngerokok juga Pak. Masa iya emangnya apa? Kenapa pukulan saya bisa mental begini ya? 2 kali. Siap. Katanya Bapak tukang pukul. Ayo. Sekarang sudah dibuktikan bahwasanya kekuatan Allah itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayolah Bapak kembalilah ke jalan yang benar. Ayo hijrah, bertobat. Bisa-bisa saya kelaparan kalau begitu. Buktinya kerja saya apa? tidak kelaparan, Pak.
Banyak para ulama, para kiai, para orang-orang yang memang berada di jalan yang benar itu tidak kelaparan. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur, Pak. Justru kalau kita berbuat baik, insya Allah rezeki itu akan barokah melimpah. Ya, Saya tidak ingin untuk Ayolah. bertobat. Sudah, kau bayar yang 300 lalu pergi dari sini. astagfirullah, masih ngayal aja minta bayaran. Ya, sebagai gantinya orang tadi. Kan udah barusan 2 kali dipukul gantinya. Ya, itu sih menurut saya aneh lu. Aneh. Itu Aneh kenapa? bukan manusia mungkin. Astagfirullah. Udah jangan main batu. Percuma. Tidak akan sampai. Pukul nggak bisa ya. Astagfirullah. Sini, sudah. Lebih baik kita bicara baik-baik saja, saya bilang. Percuma. Sudah, lebih baik menyerah saja. Ya. Jangan-jangan jimatnya di batu akik itu ya? Jimat. Iya, saya mah gak pakai jimat. Ini mah batu kesayangan. Saya sih pernah dengar. Koleksi. Saya pernah dengar bila memakai jimat batu akik ada juga orang yang kebal. Astagfirullah. Yang nggak sampai untuk dipukul. Enggak, ini mah hanya aksesoris saja. Perhiasan. Bapak Ustadz dari mana? Saya bukan ustadz, saya orang biasa yang sedang syiar ke lapangan, sedang berdakwah, sedang menyapu di tempat-tempat yang kotor. Menurut saya sih, Bapak salah jalur untuk berdakwah di sini. Justru Karena ini orang-orang- jalur yang benar. Karena orang-orang di sini sangat keras-keras. Ya gini loh Pak. Nih, coba dengarkan saya ya baik-baik. Saya kalau misalkan yang berdakwah di masjid itu kan udah banyak. Lalu kemudian jika kita berceramah di masjid, menceramahi orang-orang yang datang ke masjid kan? Ya, Ketika orang yang datang ke masjid itu insya Allah pasti punya iman, pasti orang-orang baik ya toh. Nah, Iya, itu kalau betul-betul saya berdakwahnya terjun ke lapangan, ke pasar-pasar, ke terminal-terminal yang memang banyak sekali para pemuda-pemuda tersesat nih yang belum mau datang ke masjid. Agar apa? Agar mau datang ke masjid. Begitu. Jadi kan berkorelasi, kita saling melengkapi nih sama para kiai yang ceramah di masjid, di panggung dan sebagainya. Dari sini saya berdakwah agar para pemuda tersesat mau ke masjid. Setelah di masjid ada yang bagian berdakwah di masjid. Jadi kita saling melengkapi, Bang. tapi itu bahaya Tan buat lu kalau ke jalur sini, beneran. Karena di jalur sini juga ada juga yang kebal dibacok, ada juga yang nggak bisa ditendang atau ditonjok kayak lu ta. Ya kalau Beneran. misalkan bicara resiko Bang, dimanapun pasti beresiko Bang. Yang namanya kita berjuang demi menegakkan kebenaran itu pasti beresiko. Tapi insya Allah biarpun kita mati dalam keadaan berjuang, dalam keadaan berjihad menegakkan kebenaran, Ya, saya ridho. gini aja lah. Saya akan berhenti di jalur sini dan saya akan ya mengikuti saran Ustadz. Tapi saya ingin berguru sama Ustadz yang barusan. Supaya di Boleh, akhir nanti saya bisa terjun dan tidak ada yang menandingi. boleh. Cuman nih sebelum ngelmu hikmah ya ada syarat-syarat dulu. Apa syaratnya? Nih, yang pertama syaratnya jangan tertinggal sholat yang 5 waktu. Pertama ya, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tahajud dan sholat duha. Yang keempat, jangan tinggalkan puasa Senin dan Kemisnya. Jadi gua harus Itu saja dulu, segitu saja dulu. Kalau itu udah istiqomah,
baru nanti ditambahin. Jangan lupa bersedekah. Nanti tambahin lagi, naik Yang lagi. berat itu yang harus sembahyang subuhnya. Sedangkan gua itu bangun molor itu jam 11. Dan Ya, gimana atuh? sama berpuasanya. Sedangkan hari-hari puasa saya jarang puasa. Ya gini loh, gimana mau disayang Allah kalau misalkan perintah dan kewajiban kita tidak dijalankan gitu loh. Mas keinginan aja disayang Allah, diberi izin sama Allah atas kekuasaannya. Kalau misalkan kita tidak menjalankan perintahnya. Ya udahlah, gini aja. Pokoknya saya ingin keilmuan yang barusan dan saya akan stop semuanya. Pokoknya saya pengen ilmu yang barusan Baik. supaya saya bisa suatu saat nanti saya bisa terjun lagi yang lebih kuat di sini untuk memalaknya. Baik, Hah? boleh. Asalkan dalam waktu 1 tahun itu tidak boleh ditinggalkan, harus istiqomah. Baik, saya akan Yang 5 barusan. saya akan menjalankannya. Tapi saya di mana saya untuk berguru kepada ustadznya? Nanti saya ada rekan di salah satu daerah yang memang di situ menerima santri-santri yang berhijrah. Nanti saya akan antar ke sana ya. Tapi maaf. Jadi Pak. selama 1 tahun itu dulu. Jadi tahun kedua nanti saya tambahin lagi, tahun ketiga baru saya ijazah keilmuannya. Bagus kalau gitu. Ya. Tapi telepon dulu itu kawannya. Kalau Sudah tinggal berangkat saja. cara ngomong saya begini. Tapi gini dulu sebentar. Jika memang benar-benar yakin, tapi izinkan saya untuk mencabut ilmu hitam Anda dulu. Kan mau ilmu yang tadi. Ilmu hitamnya harus cabut dulu. Nggak bisa diaduin. Tidak. Nanti jadi abu-abu. Kalau putih sama hitam disatuin nanti abu-abu. Gak ada ilmu abu-abu, Pak. Alhamdulillah. Dah. Yuk. Sekarang udah kosong, gak bisa apa-apa. Sekarang ikut direhabilitasi ya. Direhabilitasi akhlak. Ya. Ya, baik, Tad. Alhamdulillah. Ayo Mas, bantuin. Yuk.